Silakan kamu simak notasi angka yang sudah tersedia. Notasi pertama itu tertulis dengan angka 5 titik bawah, itu artinya sol rendah. Kemudian berikutnya do, berikutnya itu angka 2 atau re, berikutnya 4 atau fa. 2 dan 4 atau re dan fa masing-masing di bawah garis 1 ya, garis atas 1. Sol, do, re, fa. Jelas ya itu sol, do, re, fa. Kemudian setelah fa itu ada garis, namanya garis birama ya, garis birama. Setelah garis birama itu ada angka 3 atau nada atau istilahnya mi. 3 titik titik berarti mi titik titik. Setelah titik titik ada angka 5 atau sol. Nah, setelah sol itu baru garis birama lagi ya. Setelah garis birama ada angka 1 titik atas atau do tinggi dan seterusnya ya. Suatu deretan notasi angka, birama pertama itu ditandai dengan 1 birama awal dan birama akhir. Contoh, birama awal itu terletak pada antara nada fa dan mi. Jadi bagian awal kamu simak sol titik bawah, kemudian do, kemudian re, fa, dan setelah fa itu kan garis. Nah, itu merupakan garis awal. Setelah fa itu kan garis ya, sekali lagi garis birama itu garis awal, kemudian disusul nada berikutnya itu mi titik titik sol, kemudian baru garis lagi. Nah, itu merupakan birama atau bar, sama ya, birama atau bar pertama. Jadi kalau di soal ini ditanyakan bar pertama yaitu nada apa saja atau notasi apa saja, yaitu notasi mi titik titik dan sol ya. Jadi bukan sol titik do re fa untuk bar pertama, tapi bar pertama ialah mi titik titik sol. Loh, kenapa sol do re fa tidak bar pertama? Karena itu tidak lengkap, tidak ada garis apa, tidak ada garis awalnya gitu ya. Sekarang coba kamu simak sol yang pertama pada prabirama. Sol titik dan do itu notasi itu bernilai 1 ketuk. Kenapa? Karena tidak ada garis maupun titik-titik yang tambahannya ya, garis samping maupun maaf, bukan garis samping, tidak ada garis atas. Berbeda dengan re dan fa, itu di bawah garis atas berjumlah 1, dia bernilai setengah ketuk. Sol, do, re, fa. Sol 1 ketuk, do 1 ketuk, re, fa setengah ketuk, maka dibaca sol, do, re, fa dengan nada menjadi sol, do, re, fa. Setelah fa itu ada mi 3 ketuk. Kenapa 3 ketuk? Karena mi diikuti titik 2. Angka 3 sendiri sudah 1 ketuk, kemudian diikuti oleh titik dan titik. Jadi 3 ketuk jumlahnya. Mi jumlah 3 ketuk. Mi 3 ya. Setelah mi titik-titik baru sol. Sol 1 ketuk, tidak ada tambahan garis ya, 1 ketuk. Kemudian bar berikutnya atau birama berikutnya birama kedua. Do titik atas tapi ada titik sampingnya. Nah, itu yang tadi saya bilang, titik samping. Itu do-nya bernilai 2 ketuk. Do titik atas sendiri sudah 1, kemudian sampingnya ada titik. Ya, maka jumlahnya 1 ya. 2 ketuk menjadi 2 ketuk. Kemudian la, kemudian fa dan la di bawah 1 garis itu kamu tahu setengah ketuk. Kemudian bar ketiga itu ada nada sol titik titik titik. Itu berapa ketuk? 4. Kemudian 0. Nah, arti dari 0 itu apa? Arti dari 0 adalah tanda diam. Berapa ketuk? Kita lihat 0-nya ada berapa? 0-nya 1 berarti tanda diam 1 ketuk. 0-2 berarti tanda diam 2 ketuk. Dan seterusnya. Kemudian kamu sekarang simak sambil kamu lihat birama ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari birama ke 6. Ya, kamu hitung per birama itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada birema ke-6, kalau kamu sudah tahu itu pada baris kedua ya. Ya, itu ada nada fa, ada titik. Ya, fa titik, tapi titiknya di bawah garis 1. Maka titiknya bernilai setengah. Nah, jadi fa diikuti titik, titiknya di bawah garis, fa sendiri kan 1. Titiknya tadi kan di bawah garis setengah, jadi fa-nya bernilai 1,5 ketuk. Kemudian setelah titik ada nada mi. Mi bernilai setengah ketuk karena dia di bawah garis. Gitu ya penjelasannya ya. Titik pun juga akan dipengaruhi oleh garis. Apabila titik tersebut tidak di bawah garis, misal pada birema ke-1 3 ya, mi ya, mi titik-titik itu kan titik-titik nggak ada garis atasnya, maka dia 1 ketuk. Tapi kalau titiknya itu di bawah garis atas seperti pada birema ke-6 tadi 4 atau fa titik 3, titik itu kan di bawah garis, maka titiknya bernilai setengah. Nah, titik itu mempengaruhi siapa? Titik itu mempengaruhi nada fa, sehingga fa-nya bernilai 1,5. Begitu ya, semoga kalian paham. Kalau tidak paham ya berusaha lagi, mudah kok.